wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 1 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Vivi Arbianti. Nama saya Rahmania. Nama saya Devina. Nama saya Anissa. Nama saya Faradila. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang indeks harga dan inflasi. Indeks harga adalah suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode. 1. Bagi konsumen. Biasanya, barang-barang yang dibuatkan indeksnya adalah barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan sebagainya. 2. Bagi produsen, barang-barang yang dibuatkan indeksnya biasanya adalah barang-barang kebutuhan bahan baku tergantung jenis produksi yang akan dihasilkan. Pengertian indeks harga. 1. Petunjuk atau sebuah barometer dari kondisi ekonomi secara umum. 2. Pedoman pengambilan kebijakan perusahaan. 3. Pedoman pembelian barang dagang. 4. Pedoman dalam mengatur atau menyesuaikan gaji. 5. Pedoman pembelian barang konsumen. Macam-macam indeks harga. 1. Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen disingkat IHK adalah suatu ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan pada harga komoditas dan jumlah barang yang dibeli konsumen dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur perubahan harga secara rata-rata barang yang ada di tingkat produksi. Indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani. 1. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang berhubungan dengan perubahan harga dasar untuk barang-barang hasil pertanian. Yang kedua, indeks harga yang dibayar petani berhubungan dengan perubahan harga yang kebutuhan pertaniannya dan konsumsi, misalnya harga pupuk, harga benih, dan harga obat pembasmi hama, kebutuhan pangan petani, dan kebutuhan pakaian petani. Yang ketiga, NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Macam-macam indeks harga ada dua, yaitu indeks harga implisit dan indeks harga tak seimbang. Yaitu indeks harga implisit itu disingkat IHI atau disebut juga PDB deflator, adalah indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang bisa dibeli konsumen dalam jumlah yang besar dan meliputi wilayah yang luas. Nah, yang kedua itu kan ada indeks harga tak tertimbang. Disebut tak tertimbang karena dalam metode ini tidak dapat dimasukkan unsur-unsur kualitas produksi sehingga tidak dapat ditimbang seberapa penting suatu barang bagi masyarakat. Nah, metodenya itu kayak yang ada di atas. Yang pertama itu ada metode agregatif sederhana, metode rata-rata relatif harga, metode less various, metode PASC. Yang kelima itu ada metode Marshall-Edgeworth. Yang keenam itu ada metode Drawis-Bowley. Yang ketujuh itu ada metode Irving-Fisher. Nah, inflasi itu adalah kenaikan harga umum secara terus-menerus dalam periode tertentu. Komponen yang harus dipenuhi dalam terjadinya inflasi itu ada 3, yaitu adanya kenaikan harga bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, penyebab inflasi itu ada 2. Yang pertama itu jumlah permintaan lebih besar dibanding penawaran. Yang kedua itu kenaikan biaya produksi. Nah, jenis-jenis inflasi itu ada 4. Yang pertama itu demand pull inflation atau inflasi karena tarikan permintaan, disebabkan penambahan jumlah uang beredar, kenaikan belanja pemerintah, dan penurunan tingkat pajak. Jenis-jenis inflasi yang kedua, cost push inflation. Inflasi karena dorongan biaya produksi, disebabkan oleh kenaikannya upah minimum wilayah, kota, kabupaten, provinsi, kenaikan biaya listrik, kenaikan harga industri. Yang ketiga, domestic inflation,
Inflasi yang berdasarkan dari dalam negeri muncul karena jumlah uang beredar di dalam negeri terlalu banyak. Jumlah barang dan jasa di dalam negeri berkurang. Inflasi ini disebabkan percetakan uang baru untuk menutup defisit APBN dan pernah gagal panen atau gagal produksi. Yang keempat, imported inflation timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagangan. Selain itu, bisa juga disebabkan naiknya nilai tukar mata uang asing. Menghitung inflasi. Dampak inflasi. Dampak positif. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bagi debitur atau pihak penerima uang atau pinjaman, inflasi menguntungkan karena nilai uang dapat pada saat mengembalikan lebih rendah daripada saat meminjamkan. Dampak negatif bagi kreditur atau pihak memberi hutang atau pinjaman, inflasi merugikan karena nilai uang pada saat pengembalian lebih rendah daripada saat meminjam. Bagi orang-orang berpenghasilan tetap, inflasi merugikan karena menurunkan daya beli atau tingkat kesejahteraan rakyat. 3. Bagi perekonomian nasional, memburuknya distribusi pendapatan, terganggunya stabilitas ekonomi. Cara mengatasi inflasi melalui kebijakan moneter ada 4. Pertama, menaikkan suhu bunga. Kedua, menaikkan cadangan kas atau giro wajib minimum. Ketiga, menjual surat berharga. Keempat, mengetatkan syarat kredit. Melalui kebijakan fiskal ada 2, yaitu menghemat belanja pemerintah. Kedua, menaikkan tarif pajak. Melalui kebijakan non-fiskal ada 5. Pertama, mendorong peningkatan produk barang dan jasa. Kedua, mengendalikan kenaikan upah. Ketiga, memperbaiki dan menambah infrastruktur. Keempat, pengawasan harga dan ketersediaan barang dan jasa. Kelima, impor. Konsep permintaan dan penawaran uang. Definisi permintaan uang, jumlah uang yang diinginkan masyarakat dengan motif tertentu. Faktor permintaan uang ada 4, yaitu pendapatan, suku, tingkatan harga, fasilitas kredit. Konsep permintaan dan penawaran uang. Definisi permintaan uang, jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk lain yang menjadi pengganti uang. Faktor penawaran uang ada 3, yaitu tingkatan diskonto, cadangan kas, pasar terbuka. Kurva permintaan dan penawaran uang ada 2, yaitu dan ini. Teori permintaan dan penawaran uang. Teori presentasi di likuiditas menurut J.M. Keynes terdapat 3 motif seorang memegang uang. Pertama, motif transaksi. Kedua, motif berjaga-jaga. Ketiga, motif spekulasi. Teori permintaan dan penawaran uang. Teori kualitas uang menurut David Ricardo, kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Sebaliknya, apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, otomatis nilai uang akan menurun. Teori permintaan dan penawaran uang. Teori kualitas uang. Menurut Irving Fisher, perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan uang yang beredar. M kali V sama dengan P kali T. M jumlah uang, V kecepatan peredaran uang, P harga, T jumlah transaksi. Teori permintaan dan penawaran uang. Teori penawaran uang klasik, penawaran monetisme, nanti ada di sini keluar, terus Greenman Low-Good Money Devers Out Good Money. Terus teori permintaan dan penawaran uang. Teori penawaran uang modern
Pihak yang berhak mencetak uang adalah bank sentral menggunakan standar kertas atau standar kepercayaan karena logam tidak lagi digunakan sebagai standar nilai uang. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.